Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita dalam mata kuliah metodologi penelitian hukum tentang metode penemuan masalah yang layak diteliti di dalam penelitian hukum. Di dalam metode ini nanti kita akan jabarkan masing-masing terdiri atas beberapa teknik yang intinya akan mengarahkan kita agar kita dapat membuat suatu rumusan masalah secara baik setelah kita melakukan seleksi berdasarkan dua metode, yaitu metode formal dan metode informal. Pembahasan kita perlukan karena sampai sekarang masih banyak juga, terutama bagi peneliti pemula yang masih belum memiliki kepercayaan yang tinggi untuk membuat satu penelitian meskipun sudah menemukan satu permasalahan penelitian. Jadi langkah penelitian itu minimal yang pertama adalah identifikasi permasalahan, kemudian yang kedua itu adalah menuangkan dalam satu bentuk judul, kemudian yang ketiga adalah merumuskan permasalahan itu di dalam satu rumusan masalah penelitian. Kesulitan bagi calon peneliti ketika membuat satu permasalahan itu bukan hanya dihadapi di dalam memformulasikan rumusan masalah, tetapi juga untuk menemukan satu masalah mana yang kira-kira cocok atau layak dibuat satu penelitian. Targetnya adalah agar penelitian itu bisa dilaksanakan untuk kebutuhan skripsi, tesis, atau disertasi, atau mungkin juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya adalah kerjasama di dalam pelaksanaan penelitian, atau mungkin juga untuk mencari penyandang dana yang mau mendanai atau bekerja sama mendanai di dalam satu proses penelitian bidang hukum. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita bicarakan, terutama berkaitan dengan penelitian hukum, baik itu menggunakan metode doktrinal maupun non-doktrinal, maupun juga menggunakan metode kombinasi dari keduanya. Nah, ada dua teknik yang penting yang harus kita pahami, bahwa teknik untuk menemukan itu, yang pertama kita harus mengetahui dulu dari mana kita akan mendapatkan sumber permasalahan. Kemudian nanti setelah menemukan satu sumber itu, kemudian ada teknik berikutnya, yaitu teknik untuk merumuskan satu permasalahan itu agar layak dirumuskan sebagai satu permasalahan dan diteliti di dalam penelitian hukum. Berkaitan dengan pembicaraan yang akan kita kupas sekarang ini, para ahli tampaknya sudah membuat satu pemetaan dan penggolongan bahwa ada dua metode yang dapat digunakan untuk menemukan satu permasalahan, yaitu adalah metode formal, kemudian yang kedua adalah metode informal. Dalam metode itu masing-masing terdiri atas beberapa teknik. Yang akan kita kemukakan nanti itu metode formal itu ada dua teknik, kemudian metode yang informal itu ada 10 teknik. Yang masing-masing nanti akan kita jelaskan dengan contohnya masing-masing agar kita pembelajar semuanya bisa mudah untuk memahami. Kita mulai yang pertama, yaitu metode formal. Metode formal ini dilakukan oleh calon peneliti dengan cara misalkan menindaklanjuti rekomendasi dari laporan penelitian para peneliti terdahulu, termasuk peneliti sendiri jika melakukan satu penelitian. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan satu analogi permasalahan yang diteliti, bisa jadi itu di bidang ilmu lain atau mungkin juga di bidang lapangan hukum yang lain. Kemudian diambil satu
pemikiran bahwa analogi itu bisa digunakan untuk menentukan bagaimana satu permasalahan itu dikelola, kemudian dirumuskan dalam satu bentuk permasalahan. Langkah yang dilakukan ini semuanya menuntut calon peneliti suka membaca, suka berpikir, kemudian juga suka mengabstraksikan satu gejala hukum atau peristiwa hukum atau isu hukum yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang ada atau akan ada atau seharusnya ada. Oke, kita lanjutkan sekarang pada metode formal. Metode formal ini dapat dilakukan sebagaimana saya kemukakan dengan dua teknik. Yaitu yang pertama, tindak lanjuti hasil penelitian sebagaimana direkomendasikan oleh peneliti pada bagian saran, baik penelitian orang lain maupun penelitiannya sendiri. Ini hal yang penting bahwa tindak lanjut tersebut mungkin dapat dilakukan oleh peneliti atau peneliti lain dalam perspektif ilmu yang memang ditekuni. Kalau ilmu itu tidak ditekuni atau lapangan itu tidak ditekuni, maksud saya adalah lapangan hukum, maka kita akan kesulitan untuk melakukannya. Misalnya, dalam sebuah laporan penelitian tentang prisonisasi anak di lembaga pemasyarakatan, yang dulu disebut begitu, sekarang disebut dengan lembaga pendidikan khusus untuk anak, merekomendasikan perlunya Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini adalah Menteri, untuk mengatur penempatan anak didik pemasyarakatan berdasarkan kejahatannya, atau mungkin berdasarkan usianya, atau berdasarkan kepribadiannya. Nah, kemudian setelah calon peneliti itu membaca rekomendasi itu, maka dipikirkan kira-kira produk hukum apa yang dapat digunakan untuk mengatur, kemudian juga isinya bagaimana. Ketika sudah menemukan produk hukum apa, misalnya peraturan menteri, maka dipikirkan kembali bagaimana agar peraturan menteri itu dapat mengatur secara cermat menggunakan asas lex serta, kemudian lex scripta, kemudian juga asas-asas hukum yang lain yang memang itu dapat dilaksanakan. Karena banyak satu aturan yang didesain oleh akademisi misalnya, kemudian sulit untuk dilaksanakan karena tidak sesuai dengan fakta yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, kemudian setelah ketemu kira-kira idenya seperti apa, kemudian dikembangkan. Ternyata judulnya ini berkaitan dengan penyusunan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berkaitan dengan penataan atau penempatan atau pemisahan antara anak satu dengan anak yang lain untuk menghindari prisonisasi. Maka muncullah ide bahwa perlu ada pencegahan prisonisasi pada lembaga pendidikan khusus anak berdasarkan kepribadiannya dalam rangka meningkatkan kemampuan anak dalam menjalankan masa pendidikan. Contoh judul yang kedua, misalnya dari rekomendasi itu kemudian peneliti membuat satu rancangan penelitian tentang pemodelan penempatan anak didik pemasyarakatan di LPKA berbasis usia dan jenis tindak pidana untuk mencegah prisonisasi. Jadi intinya kedua judul itu tadi berawal dari sebuah rekomendasi yang dihasilkan oleh peneliti yang lain, kemudian dikreasi oleh calon peneliti yang akhirnya memunculkan satu rencana penelitian. Teknik yang kedua, analogikan hasil penelitian bidang hukum lain ke dalam bidang hukum yang ditekuni calon peneliti. Jadi misalnya, dalam hukum perdata banyak hasil penelitian yang menguraikan tentang keberhasilan penggunaan asas gugatan kelompok atau class action di dalam perkara pencemaran lingkungan hidup. Nah,
Melihat dari itu, maka kemudian calon peneliti membuat satu analogi. Bagaimana agar di dalam kasus pencemaran nama baik korporasi itu dapat juga digunakan asas itu untuk meminta pertanggungjawaban pidana. Karena itu maka seorang calon peneliti kemudian melakukan satu usulan penelitian dengan topik urgensi kriminalisasi terhadap pencemaran nama baik korporasi dalam hukum pidana Indonesia. Jadi selama ini yang dapat melakukan satu pencemaran itu adalah orang terhadap orang. Nah sekarang muncul apakah pencemaran yang dilakukan oleh orang itu dapat dilakukan terhadap korporasi. Maka muncullah konsep yang akan dikembangkan melalui analogi tersebut. Nah, analogi itu karena pencemaran itu dianggap sebagai suatu hal yang kurang mengenakan, kemudian gugatan kelompok dianalogikan sebagai satu pertanggungjawaban yang harus diterima oleh pelaku kejahatan. Jadi disinilah sekali lagi bahwa kelompok dianalogikan sebagai pengaduan pemilik korporasi, kemudian lingkungan hidup dianalogikan sebagai milik bersama. Jadi penganalogian inilah yang diperlukan di dalam membuat satu penemuan masalah dalam penelitian hukum. Baik, kita lanjutkan lagi. Apa yang saya kemukakan tadi merupakan suatu contoh analogi dari hukum perdata menuju ke hukum pidana. Sekarang saya akan membuat contoh lagi analogi dari hukum pidana ke hukum pidana yang lain, tetapi yang dianalogikan adalah kasus yang diatur dalam pasal-pasal ketentuan pidana. Kita tahu bahwa di dalam KUHP itu pencurian ternak itu adalah pencurian dengan pemberatan. Nah, kemudian sekarang ini banyak juga pencurian yang terjadi terhadap sepeda motor milik pengojek. Permasalahannya dalam dunia hukum barangkali bisa digunakan analogi. Kenapa kok ternak itu menjadi pemberatan? Karena ternak adalah aset dan ternak adalah alat untuk bekerja. Sementara sekarang ini pengojek yang menggunakan sepeda motor itu fungsinya juga sebagai aset dan juga sebagai alat untuk bekerja. Kemudian calon peneliti berpikir bagaimana caranya agar pencurian terhadap sepeda motor milik pengojek itu dapat dijatuhi pidana yang lebih serius karena melakukan satu pencurian dengan pemberatan. Nah inilah makanya satu analogi itu memang diperlukan di dalam merumuskan dan juga di dalam membuat penemuan masalah penelitian, karena memang ada beberapa hal yang kadangkala itu secara substansial itu sama tetapi perlakuannya berbeda. Inilah nanti muncul di dalam satu penelitian, misalnya berkaitan dengan pemberatan pada pencurian kendaraan yang digunakan untuk bekerja.